Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat roti tawar coklat zebra. Ini tanpa telur tapi tetap empuk dan rasanya enak banget. Tanpa mixer dan tanpa ulen. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita gunakan tepung terigu protein tinggi karena akan buat roti ya. Kemudian air susu yang hangat, gula pasir, lalu ragi instan, susu bubuk maaf, kemudian garam, margarin atau boleh menggunakan butter, dan coklat bubuk. Sekarang kita masukkan dulu air susu yang hangat. Air susu boleh UHT atau di sini Mama Eci menggunakan susu bubuk yang dicampur dengan air, lebih creamy ya, lebih milky. Lalu masukkan gula, ragi instan, pastikan raginya juga masih aktif. Kita aduk tuh, terlihat busanya berarti raginya masih aktif. Lalu masukkan tepung terigu protein tinggi, kemudian susu bubuk dan garam. Ini kita aduk kembali. Nah, sebaiknya jika kalian ingin buat roti ini sempurna, setiap tahapan itu saling berkaitan. Kalau ada kegagalan di satu bagian, tentunya itu pengaruh dari bagian-bagian sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau udah tercampur rata, tadi setelah kita aduk, masukkan margarinnya. Kembali kita campur tentunya sampai merata. Ini kita folding, kita lipat di wadah aja, kemudian ditekan-tekan yang pasti sampai margarinnya ini udah tercampur ya. Nih seperti ini, dibalik-balik aja membentuk bulatan. Nih seperti ini, kurang lebih 1 menit kita mencampurnya, masih tidak halus ya, belum halus dan tidak merata, nggak masalah. Ini kita bulatkan dulu dan akan kita istirahatkan selama 15 menit. Sambil menunggu waktu istirahat, ini coklat bubuknya kita tambahkan dulu dengan sedikit air hangat, sedikit-sedikit aja. Ini akan kita aduk dulu sampai menjadi pasta seperti ini, tidak terlalu encer ataupun terlalu kental ya. Nih, pasta seperti ini. Nah, ini udah 15 menit, udah sedikit mengembang. Kita campurkan dulu agar lebih halus dan udara yang di dalamnya bisa keluar ya. Kemudian bentuk bulatan. Adonan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, yang nantinya satu bagian untuk warna coklat. Nih, satu bagian sama besar, bagian yang putih kita bulatkan kembali. Nih udah lumayan halus, udah lebih halus. Letakkan di wadah dan jangan lupa kita tutup kembali. Kemudian kita beralih ke adonan yang akan kita beri warna coklat. Pipihkan dulu. Oleskan pasta coklatnya. Nah, di sini ya, agar papan kerja kalian tuh nggak kotor, tipsnya kita mencampurkannya di udara. Nih seperti ini, mudah kok. Atau bisa juga kalian letakkan pada wadah aja. Nih seperti ini. Terus kita folding, pastinya sampai pasta coklatnya tercampur dengan baik ya. Nih ini udah mulai tercampur. Ini sama sekali nggak melekat-lekat gitu, nggak juga terlalu padat atau kering. Jadi konsistensinya pas. Kalau udah, coba kalian letakkan pada papan kerja, dibulatkan, sama sekali nggak ada yang menempel ya. Nah udah semakin halus. Sama, ini kita tutup dulu dan istirahatkan kembali. Jadi adonan putih dan coklat kita proofing selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita siapkan loyang. Mama Eci hanya punya loyang 26 x 13 x 13. Untuk satu resep ini tidak sampai menyentuh atapnya ya, kurang sedikit, tapi emang sengaja
Nah, ini udah 1 jam, udah mengembang, buang udara di dalamnya. Sekarang kita rolling dulu, pipihkan pada papan kerja membentuk persegi panjang. Nah, jadi kalau kalian ingin buat rotinya itu sampai menyentuh bagian atap, itu harus ditambah 100 gram lagi tepung terigunya. Komposisinya tentunya berubah ya. Ini juga yang adonan coklat kita pipihkan. Loyangnya ukuran 24 x 12 x 12. Nah, itu pas menyentuh ke permukaan. Yang pasti harus lebih kecil lagi dari loyang yang Mama Eci gunakan ini ya. Kita pipihkan adonan coklat, tentunya sama ukurannya dengan yang putih. Nah, ini langsung kita lapiskan pada bagian atas seperti ini. Ini harus kita lebarkan lagi karena ini masih tebal. Ya, masih kita rolling ke atas, ke bawah, dan ke samping. Boleh dibalik lagi biar merata ya. Nih, seperti ini. Ini rotinya lembut, milky banget, walaupun tanpa telur dan bread improver. Nih, kalau udah, kita balik dulu deh. Ini juga bisa loh diberi isian saat ini. Boleh pakai taburan coklat atau kismis ya. Sekarang kita gulung memanjang dari ujung sampai ke ujungnya lagi. Sebenarnya untuk kreasi itu sesuai selera kalian aja. Jadi boleh dikreasikan seperti apa. Jangan lupa jepit pertemuan akhirnya. Nih, ini kita rounding agak sedikit lebih memanjang, kemudian kita potong. Di sini Mama Eci potong menjadi 6 bagian ya. 6 bagian ya, yang kurang lebih harusnya sama besar. Jadi terlihat seperti ini. Nah, seperti adonan kuping gajah. Oke ya. Oh ya, tadi loyangnya jangan lupa diolesi margarin dan taburi terigu. Dan bagian dasarnya boleh dialasi baking paper. Kemudian kita susun setiap bagiannya. Seperti ini, kalian bisa lihat. Tuh. Untuk roti tawar ini ukuran jumbo ya, cukup besar. Kalau kalian ingin menggunakan setengah resep, itu gunakan loyang ukuran 20 x 10 x 10 cm. Untuk pengukuran loyang bisa kalian lihat pada video yang terdahulu untuk loyang tutup dan loyang terbuka. Nah, kalau udah semua nih udah seperti ini ya, kita tutup. Tapi nggak seluruhnya, nanti sisanya kita tutup aja dengan kain untuk lihat apakah proofingnya udah maksimal. Kita proofing 30-60 menit sesuai suhu ruangan, yang pasti udah melebihi setengah loyang ya tingginya. Nah, ini siap kita oven. Jangan lupa sebelumnya oven kalian panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius 35-40 menit sesuai karakteristik oven yang kalian gunakan. Nah, ini dia ya. Tuh, jadi masih terlihat gundukan-gundukan, nggak menyentuh sampai atap loyang. Kalau kalian ingin menyentuh sampai tertutup semua, itu adonannya atau loyangnya bisa yang lebih kecil. Ini dia hasilnya. Oh ya, segera letakkan pada cooling rack, dan tadi selagi panas harus segera kita keluarkan juga agar bagian bawahnya nanti tidak lembab berkeringat. Nih, ini rotinya kokoh, bagian dalamnya sangat lembut. Sebenarnya harus kita potong saat dingin, tapi ini masih panas. Mama Eci penasaran. Jadi terpaksa tuh masih ada uap-uap yang kita potong. Jadi megangnya agak-agak panas gitu loh. Nah, kalian bisa lihat ini motifnya cakep banget, seperti kulit zebra dan cendulan-cendulan di bagian atas itu ya.
membuat roti ini makin cantik. Dan ini lembut banget, jadi nggak perlu lagi kita beli roti tawar di luaran. Tapi ini tawar-tawar agak manis sedikit gitu loh. Nih, kalian bisa lihat seratnya dan ini sangat lembut. Oke, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.